Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat kurikulum vitae dengan mempergunakan HP. Jangan lupa layarnya di full screen dulu biar lebih jelas. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe kon dadi balane Pak Budi. Kurikulum vitae dengan HP. Nah, di sini saya mempergunakan Word atau WPS Office juga bisa. Saya klik dulu Word-nya. Di sini untuk membuat kurikulum vitae atau menulis di Word, kita klik tanda plus yang berada di sudut kanan atas. Nah, dan kemudian di sini saya klik lagi dokumen kosong. Nah, inilah dokumen kosong untuk kita menulis. Nah, di sini kita bisa langsung menuliskannya. Teks yang akan kita tulis, nah, saya akan membuat kurikulum vitae. Saya langsung menulis kurikulum vitae. Untuk membuat kolom identitas, kita membuatnya dengan pakai kolom. Soalnya kalau tidak pakai kolom, nanti titik duanya tidak rata. Defaultnya atau standarnya di sini jarak baris itu ada agak lebar, jadi perlu disempitkan. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan menulis berikutnya. Nah, ini jarak barisnya terlalu lebar. Nah, sedangkan untuk mengatur jarak baris agar tidak terlalu lebar, di sini caranya kita sorot terlebih dahulu atau kita blok. Nah, untuk mengeblok kita tekan double klik, berarti menyentuh 2 kali dengan cepat. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser gambar balon yang sebelah kanan ke bawah sampai mentok. Di sini untuk memunculkan formatnya, kita dengan menekan tanda segitiga saja. Ini jarak baris, berarti kita memilih pemformatan paragraf. Nah, ini pemformatan paragraf, kita klik. Nah, kita sentuh. Nah, di sini penyebab kenapa dia antar jarak baris itu renggang itu karena ada spasi sesudah paragraf. Jadi sesudah paragraf defaultnya atau standarnya ada spasinya atau agak renggang. Nah, ini kendalanya jika penulisannya cuma per baris, kelihatannya jadi renggang sekali. Nah, di sini berarti hapus spasi sesudah paragraf. Nah, perhatikan teksnya sekarang menjadi sempit. Nah, ini sudah menjadi sempit. Nah, itulah untuk mengatur jarak baris. Nah, kemudian kita kembali ke penulisan. Nah, ini kita hapus saja. Penulisan identitas ataupun bentuk-bentuk yang lain yang memakai titik 2 itu sebaiknya memakai tabel agar penulisannya lurus. Nah, untuk menyisipkan tabel, kita tekan segitiga, tekan menunya, kita pilih di beranda ini, kita klik, kita pilih sisipkan. Nah, di sini kita pilih lagi sisipkan tabel. Nah, otomatis di situ tabel sudah menyisip. Berhubung kita cuma membutuhkan satu baris saja untuk menuliskan identitas, maka baris yang kedua dan ketiga kita hapus. Nah, caranya biasa, mendouble klik, terus kita geser gambar balonnya. Nah, seperti ini. Untuk menghapus baris, kita tekan hapus di sini. Nah, kemudian kita pilih hapus baris. Otomatis yang tersisa tinggal satu baris saja. Nah, kita menuliskan di sini. Nah, disinilah kita menuliskan nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya, tapi memakai bahasa Inggris. Kita sudah selesai menuliskan untuk form identitasnya, kita tinggal menuliskan titik 2-nya. Kemudian untuk menuliskan, kemudian namanya.
Kita sudah selesai menuliskan identitas diri. Nah, sekarang kita mengadakan pengaturan untuk tabelnya. Yang pertama, mengatur agar tabel itu pas untuk isi teksnya, juga mengatur agar baris atau line dari tabel tersebut dihilangkan atau tidak dimunculkan. Nah, pertama kita tekan dulu. Nah, di sini untuk menyorot seluruh tabel kita tekan garis atau garis bantu yang berada di sebelah kiri dan atas tabelnya. Kita tekan saja ini, otomatis dia tersorot semuanya. Nah, kita tinggal mengaturnya dengan menekan tabel yang berada di bawah ini. Nah, di sini untuk garis itu berada di menu gaya tabel. Kita klik gaya tabel, kemudian kita pilih tabel biasa dan yang paling kedua dari kanan. Nah, ini kita klik. Dengan mengklik itu otomatis tabelnya masih berupa tabel tapi barisnya tidak ada. Nah, sekarang bagaimana agar ini mengepaskan untuk setiap isi tabelnya agar tidak terlalu jauh jaraknya? Kita ulangi dengan mengklik sampingnya. Kemudian di sini untuk pengaturan lebar kolom itu di sini berada di otomatis paskan. Nah, kita klik saja otomatis paskan. Nah, kemudian kita klik otomatis paskan konten. Kita klik. Nah, dia secara otomatis akan menyesuaikan lebar kolomnya. Nah, itulah cara menuliskan data identitas diri dengan mempergunakan tabel dan bagaimana mengoperasikan tabel agar pas untuk lembar kerjanya. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan dulu jika tombol subscribe masih merah seperti ini. Jangan lupa sentuh subscribe agar menjadi abu-abu seperti ini, agar bisa melihat video-video tutorial komputer lain. Di sini, di samping mengatur lebar tabel secara otomatis, di sini juga ada pengaturan secara manual. Nah, untuk mengatur secara manual itu karena keadaan tertentu, misalnya di sini ada please date of birth, birth-nya itu turun, makanya di sini perlu kita lebarkan. Dan untuk melebarkan, berhubung ini ke kiri sudah, ke kanan sudah mentok di sini, jadi perlu dipersempit dulu yang sebelah kanannya. Saya akan mencoba di sini, saya tekan bloknya ini. Nah, seperti ini. Di sini ke kanan sudah mentok, berarti saya perkecil sedikit. Nah, ini saya perkecil sedikit untuk melebarkan yang sebelah sini. Nah, ini plus date of birth sudah cukup muat. Nah, kita lanjutkan untuk penulisan berikutnya. Penulisan berikutnya adalah pengalaman kerja atau work experience. Problemnya sama, yaitu kita menuliskan company atau perusahaan, lokasi proyek atau project locations, classification atau jabatan, period of service atau masa kerja, dan reason of leaving atau alasan berhenti. Nah, kita prosesnya sama, yaitu kita membuat tabel terlebih dahulu untuk menuliskan pengalaman kerjanya. Kita klik segitiganya, kita pilih berandanya, ini kita pilih sisipkan tabel. Nah, ini problemnya sama. Di sini kita cuma butuh satu kolom, maksudnya butuh satu kolom agar bisa nantinya tidak bergaris. Nah, kita klik saja tanda yang pojok itu. Nah, di sini berarti untuk menandai kita tekan double klik, berarti klik seperti itu, terus kita tandain ke samping. Nah, kalau sudah, kita tinggal pilih hapus baris. Nah, tinggal sisa satu. Nah, di sini kita mempergunakan bulat dan numbering, tapi kita bisa menghapusnya terlebih dahulu tabelnya,
atau belakangan saja biar barisnya muncul terlebih dahulu. Kita tuliskan di sini company. Untuk memunculkan keypadnya kita tekan tanda segitiga terbalik. Nah, company-nya itu bernomor atau numbering, kita awali dengan angka 1 terlebih dahulu. Jika kita membuat numbering itu kita tulis nomornya, terus titik, terus spasi. Nah, otomatis dia berubah sendiri menjadi numbering. Agar numbering itu tidak bergeser ke sebelah kanan, angka 1-nya lurus dengan W, tidak lurus dengan K. Nah, di sini kita melakukan decrease. Nah, kita klik tanda segitiganya. Kemudian di sini kita pilih kemudian di sini kita pilih decrease yang berada di atas keypad. Nah, dia akan naik ke kiri. Nah, itu dia sekarang lurus dengan W. Kita lanjutkan menulis. Setelah company, di situ akan muncul bulletin numbering berikutnya. Nah, kita hapus saja. Misalnya numbering itu cuma untuk baris company saja. Saya hapus, kemudian kita menulis teks berikutnya. Dan kita menulis titik 2-nya. Dan kita nulis pekerjaannya. Nah, tapi bisa kita persempit dulu ini biar lebih mudah terbacanya. Di sini kita klik saja. Otomatis paskan. Nah, kita pilih otomatis paskan konten. Nah, di sini yang berikutnya kecil biarkan saja. Toh bisa dilebarkan dengan cara manual seperti ini. Kurang lebar, kita lebarkan kembali. Nah, sekarang udah pas, kita tinggal menuliskan masing-masing perusahaannya. Kita klik segitiganya agar muncul keypad. Nah, kita lanjutkan untuk menulis detail dari pekerjaannya. Company berarti perusahaan tempat bekerja. Nah, itulah identitasnya sudah selesai. Dan kita akan menghapus barisnya atau lainnya. Di sini kita tekan segitiga, kita tekan hapus. Segitiga, kita tekan gaya tabel, kita pilih yang no border. Ya, no border sudah satu selesai. Untuk berikutnya kita tidak perlu menuliskan dari awal, tapi kita mengcopy formatnya saja agar tidak selalu menulis. Nah, ini kita copy. Untuk pengalaman kerja berikutnya, kita tidak perlu menulis ulang, tapi kita tinggal mengcopy saja. Nah, di sini kita klik tabelnya ini. Nah, di sini kita mengkopinya, kita tekan gambar kertas yang berada di atasnya itu, kita tekan saja untuk mengcopy. Kemudian kita taruh kursor di posisi bawahnya seperti ini. Yakinkan bahwa sudah dikasih jeda satu baris, kemudian kita tekan di kolom kosong, kita klik saja kolom kosong untuk memunculkan pastenya. Nah, kemudian kita paste dengan menekan tanda kertas juga di sini. Maka di sini akan tercopy, yang atasnya tercopy. Nah, kemudian kita tuliskan lagi perusahaan kedua atau tempat pengalaman kerja kedua, dan seterusnya sampai pengalaman kerja terakhir. Nah, ini di sini kita jangan sampai
gandeng, berarti harus dikasih jeda 1 baris seperti ini. Kemudian kita klik di area kosong, sentuh area kosong untuk memunculkan menu kopinya, terus kita paste. Begitu seterusnya, kita mengganti satu persatu perusahaan-perusahaannya. Nah, tapi untuk mempersingkat waktu tidak saya lakukan ini. Saya contohkan ini untuk yang berikutnya, berarti yang kedua ini kita klik saja di sini. Kita bisa menghapus per huruf ataupun kita bisa menghapus semuanya dengan menekan double klik. Nah, seperti itu. Kita tinggal menggesernya saja, gambar balonnya kita hapus seperti ini. Itulah cara menghapusnya. Kita tinggal melanjutkan untuk pengalaman kedua. Saya contohkan satu. Nah, kemudian akan saya tuliskan penutupnya. Itulah daftar kurikulum vitae yang dibikin sudah jadi, berarti tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba tinggal mengatur formatnya agar lebih baik. Pertama, tulisan kurikulum vitae ini akan saya pertebal dengan bold. Nah, kemudian fontnya berarti kita milih di sini. Perbesar ukuran font di sini 12, saya mau pakai 16. Kemudian rata tengah berarti roll ke bawah, di sini pilih rata tengah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah ini kita juga bisa untuk menyisipkan foto diri. Nah, untuk menyisipkan di sini kita klik segitiga lagi. Kita klik beranda, kita klik sisipkan. Di sini klik sisipkan, terus sisipkan gambar. Gambar apa? Gambar foto. Soalnya kalau kamera berarti kita menjepret langsung. Kita klik foto. Di sini muncul fotonya, kita klik foto yang akan kita sisipkan, yaitu foto ini. Kalau sudah tidak ada cropping, kita langsung sisipkan. Tapi kalau mau dipotong, itu sebelah atas kita crop. Nah, kita sisipkan saja. Kalau gambar terlalu besar, bisa kita persempit. Seperti ini. Kita posisikan di atas. Namun defaultnya atau standarnya posisi gambar itu di antara baris, berarti tidak menyatu dengan teks. Agar kita bisa memposisikan lebih mudah, kita formatnya kita atur menjadi di atas tag. Nah, untuk mengaturnya kita klik bungkus tag di sini. Nah, kita pilih di depan tag. Nah, seperti ini. Berarti nanti posisi gambar bisa kita posisikan pada posisi yang kita inginkan. Nah, ini berarti kurikulum vitae kita sudah jadi. Ya, kita cek lagi. Nomor telepon belum ditulis di sini, misalnya nomor teleponnya. Email juga bisa ditulis lagi. Work experience kita bikin bold. Ini jangan bold. Setelah dirasa cukup,
file ini kita simpan. Nah, caranya di sini kita tekan tanda centang yang berada di sudut kiri atas untuk menandakan kita selesai menulis. Kemudian kita pilih atau klik titik 3 yang berada di sudut kanan atas. Nah, di sini kita pilih simpan sebagai. Nah, di sini agar tersimpan di HP kita pilih perangkat ini. Nah, ini saya pilih foldernya dokumen. Saya beri nama di yang bawah ini CV. Kita pilih simpan. Nah, sudah tersimpan. Di samping menyimpan, kita juga bisa mengirimkan lewat email ataupun WhatsApp dengan menekan titik 3 ini. Kemudian kita pilih bagikan sebagai. Nah, bagikan sebagai PDF. Di sini kita bisa menyimpan ini jadi PDF atau mengirimnya lewat Gmail ataupun WhatsApp. Nah, lewat Gmail juga bisa. Di sini klik Gmail kalau kita mau mengirimkan langsung. Nah, di sini dari berarti email kita kepada berarti email yang dituju. Nah, kalau sudah kita klik kirim. Oke, kemudian ini juga bisa dikirim ke WhatsApp. Nah, sekarang kita cek, kita keluar dulu, kita buka folder dokumennya. CV sudah ada, itulah sudah tersimpan CV yang tadi kita bikin. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini silahkan tekan like dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Nah, tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendut.